warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safindri Alfi Nurulita dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan melakukan praktek layanan orientasi, yaitu mengenai tata tertib di SMPN 1 Sumber Makmur. Baiklah, kita mulai. Di sini saya akan menyampaikan tata tertib yang ada di sekolah, yaitu di SMP 1 Sumber Makmur. Nah, dari tata tertib ini kalian bisa lihat di sini. Nah, yang pertama itu masalah seragam sekolah. Nah, seragam sekolah misalnya hari Senin sampai Selasa itu pakai seragam OSIS, yaitu baju putih, celananya biru, ya kan? Yang ada logo SMP-nya itu. Nah, terus pakai ikat pinggang hitam, sama lah sebenarnya kayak kalian waktu SD, cuman ini lebih lengkap lagi. Pakai topi biru, pakai dasinya tuh yang udah dirakit sendiri gitu kan. Dasinya tuh yang ada logo SMP-nya. Terus pakai atribut lengkap OSIS yang ada di sini, yang badge yang ada di sini. Terus pakai nama, di sini dikasih nama, ditempel nama. Terus di sini ditempel lokasi sekolah. Biasanya tuh ada Muratara kayak gitu. Terus ada tanda kelas. Biasanya kalau kelas 1 bintang 1, kelas 2 bintang 2, kelas 3 bintang 3. Terus ada tanda merah putih di sini. Nah, terus kalau sepatunya sepatu hitam, nggak boleh warna lain, harus hitam, talinya hitam, kaos kakinya juga warna putih, ada logo SMP. Nah, kemeja baju sekolahnya itu harus dimasukin ke dalam biar ikat pinggangnya kelihatan, juga biar rapi. Nah, terus hari Rabu sama Kamis pakai seragam batik. Oke, batik dari sekolah. Nah, hari Jumat pagi yang perempuan, yang cewek-cewek itu pakai atasan baju muslim dari sekolah, terus bawahannya tuh rok coklat. Nah, kalau laki-laki yang cowok-cowok baju muslim juga, bawahnya celana. Baju muslim itu pokoknya dari sekolah. Nah, terus pas hari Jumat sorenya pakai baju pramuka, pakai ikat. Pokoknya tuh kegiatan pramuka hari Jumat. Sama kayak di SD kan kegiatan pramuka hari Jumat. Nah, ini juga ikat pinggang hitam, terus ada logo SMP-nya, terus atributnya tuh lengkap gitu kan, terus pakai topi pramuka. Nah, pakainya itu juga sepatu hitam polos yang ada talinya hitam, harus kaos kakinya juga warna hitam kan pramuka, jadi kaos kakinya hitam, terus ada logo gugus depan SMP. Nah, kemeja pramukanya itu juga harus dimasukin, nggak boleh dikeluarin biar ikat pinggangnya kelihatan, terus biar rapih pokoknya. Nah, untuk hari Sabtu pakai baju olahraga. Nah, biasanya baru baju olahraga itu kan dari sekolah. SD juga dari sekolah kan baju olahraga. Nah, SMP itu nanti dari sekolah juga. Nah, baju olahraga tuh dipakainya pas jam pelajaran olahraga sama setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu sama jam pelajaran kalian olahraga tuh wajib pakai baju olahraga yang udah ada dari sekolah. Nah, sepatunya tuh juga sepatu olahraga, bukan sepatu hitam lagi. Nah, ini untuk ketentuan lainnya. Kalau khusus cowok, bajunya tuh 5 cm, nggak boleh lebih dari siku, jadi di atas siku bajunya tuh. Celananya celana panjang sampai mata kaki. Terus celananya tuh harus sesuai sama model yang ditentuin di sekolah, nggak boleh dipensil, nggak boleh diketat-ketatin gitu, jadi harus standar. Nah, terus yang cewek bajunya tuh dimasukin ke dalam juga. Kalau yang nggak pakai jilbab, lengannya tuh juga harus di atas siku, cuma 5 cm. Terus kalau yang pakai jilbab, bajunya tuh panjang sampai pergelangan tangan, sampai nutup pergelangan tangan. Terus roknya panjang sampai mata kaki. Kita lanjut ya. Nah, terus tuh kedisiplinan. Ini masalah kedisiplinan di sekolah. Nah, siswa-siswi itu harus datang jam 7.30. Di SD jam berapa? Sama, 7.30 juga kan. Nah, yang kedua, setiap habis bel tuh seluruh siswa-siswi itu masuk ke kelas masing-masing. Maksudnya tuh pertama tuh baris dulu di depan kelas. SD kayak gitu juga kan. Nah, ini SMP juga kayak gitu. Nah, terus sebelum belajar diawali doa gitu juga kan. Terus diakhiri lagi doa. Nah, yang mimpin doa ini biasanya ketua kelas, kalau enggak petugas yang piket hari itu. Nah, terus selanjutnya siswa yang terlambat, ada misalnya kalian terlambat nih, kalian harus lapor ke guru piket. Nanti tuh di SD ada guru piket nggak? Nggak ada. Nah, nanti di SMP itu ada guru piket. Nah, kita tuh kalau misalnya terlambat ngelapor sama guru piket, Bu, aku terlambat. Nanti dapat surat dari guru piket, baru bisa masuk ke kelas. Masuk kelas tuh harus bawa surat dari guru piket. Nah, terus pas waktu belajar itu tuh nggak boleh megang gadget kayak berupa HP, laptop. Itu tuh nggak boleh buka HP, laptop sebelum diizinin sama gurunya. Oke, nah terus pas pergantian jam, misalnya habis dari matematika ke IPA, itu tuh
nggak boleh keluar dari kelas kecuali kalau ada kepentingan mendesak kayak kencing, kayak BAB, kayak gitu kan. Terus kalau keluar tuh harus ada izin dari guru yang ngajar besok nantinya kayak gitu. Nah terus tentang kedisiplinan ini tadi, kalau jam istirahat, pas istirahat siswa kalian nanti tuh nggak boleh keluar dari sekolah. Istirahatnya cukup di sekolah, nggak boleh keluar gerbang gitu. Nah kalau mau keluar gerbang tuh harus ada izin dari guru piket atau kepala sekolah. Nah terus kalau misalnya ada guru yang nggak datang, misalnya gurunya ada halangan, nah itu tuh yang piket, orang-orang yang piket di kelas tuh harus lapor ke guru piket atau ke guru pengganti. Nanti tuh di SMP tuh ada guru piket sama guru pengganti gitu. Nah pas waktu kegiatan belajar di laboratorium apa di perpustakaan, kalian ini harus menaati peraturan yang ada di perpustakaan. Misalnya nggak boleh berisik gitu, nggak boleh makan. Nah kalau kalian pulang sekolah nunggu bel, sama kan di sini juga kalau pulang sekolah nunggu bel. Nah misalnya ada siswa yang terlambat, terus tuh terlambat masuk sekolah 3 kali berturut-turut dalam 1 bulan tanpa keterangan yang jelas, diberikan bimbingan. Nanti tuh kalian dikasih bimbingan sama wali kelas atau guru BK, makanya kalian jangan terlambat. Nah terus siswa yang berhalangan hadir atau nggak bisa hadir tuh harus ngasih surat izin dari walinya atau dari orang tua. Nah kalau sakit 3 hari berturut-turut harus menyertakan surat dari keterangan dari dokter. Jadi nggak boleh bilang sakit tapi nggak ada keterangannya dari dokter. Nah selanjutnya siswa yang nggak hadir tanpa keterangan lebih dari 3 hari berturut-turut itu akan diadakan panggilan tertulis dari pihak sekolah. Nah kalau misalnya udah ada di panggilan itu tapi kalian tetap nggak datang ke sekolah, nanti dilakukan home visit. Home visit itu kunjungan ke rumah. Nah kunjungan ke rumah itu yang datang wali kelas sama itu guru BK. Nah, jadi kalian tuh harus sekolah terus, nggak boleh nggak sekolah. Nah terus ketertiban dan kebersihan. Yang tadi sampai situ paham? Paham. Nah siswa wajib menjaga kebersihan, keindahan, dan keutuhan peralatan dan prasarana sekolah. Jadi sarana dan prasarana tuh nggak boleh dirusak, kayak meja, kayak kursi, kaca sekolah nggak boleh dirusak. Terus siswa tuh wajib menjaga ketertiban, ketenangan, dan kebersihan kelas, perpustakaan, laboratorium. Pokoknya tuh harus jaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah setiap kelas tuh harus dibentuk itu rebu piket. Di SD ada rebu piketnya kan? Kayak hari Senin misalnya ini Alvan, hari Selasa Edo, hari Rabu Laura gitu ada kan. Nah di SMP juga ada. Nah semua yang belajar tuh harus tenang, terus pokoknya tuh nggak boleh ngerusak fasilitas. Misalnya ada yang ngerusak meja, ngerusak pintu, ngerusak kursi, itu tuh harus yang ngerusak itu yang ganti gitu, harus bisa bertanggung jawab. Nah selanjutnya upacara, bendera, dan peringatan hari-hari besar. Misalnya ada setiap hari Senin tuh harus ikut upacara kayak upacara bendera, atau setiap hari besar tuh dengan pakaian seragam yang telah ditentukan. Kalau misalnya sakit, izin baru boleh, kita nggak ikut upacara. Nah misalnya ada siswa yang terlambat dan melanggar tata tertib sekolah, itu akan membuat barisan sendiri. Kalian di SD gitu nggak, misalnya nggak bawa dasi, itu ada barisannya sendiri kan? Nah, barisan bebek. Nah itu di SMP juga ada kayak gitu. Nah nanti abis kayak gitu dapat bimbingan dari wali kelas, dari guru BK. Nanti di SMP ada guru BK. Di sini di SD nggak ada guru BK kan? Belum ada. Nanti di SMP ada guru BK. Nah setiap siswa tuh wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan. Kegiatan keagamaan tuh kayak misalnya sekolah ngadain 1 Muharram kayak gitu, kalian tuh harus datang, harus ikut. Nah sekarang masalah tata krama. Nah setiap siswa tuh wajib melakukan 5S. Tahu nggak 5S apa? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi setiap kita ketemu sama seluruh warga yang ada di sekolah harus melaksanakan 5S. Oke? Oke. Nah, kita terus saling menghormati dan menghargai sesama siswa, itu wajib. Nah, terus membiasakan mengucapkan terima kasih sama orang yang udah bantu kita. Terus biasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi jangan pakai bahasa dusun. Nggak boleh sekolah pakai bahasa dusun. Jadi harus pakai bahasa Indonesia. Oke, terus berani mengakui kesalahan, berani kalau salah tuh ngomong, aku yang salah, aku minta maaf gitu. Terus mengingatkan teman, negur teman, misalnya Laura ngelakuin kesalahan, negur nggak apa-apa, tapi dengan cara yang baik.
nggak boleh nyentak-nyentak, larangan. Kita masuk ke larangan. Yang tadi ngerti kan? Ngerti. Nah, sekarang kita masuk ke larangan. Nah, kalau di sekolah manapun pasti nggak boleh bawa rokok, nggak boleh main kartu di lingkungan sekolah selama masih pakai seragam sekolah. Jadi kalau masih pakai seragam sekolah tuh nggak boleh merokok, main kartu, itu nggak boleh. Tapi tetap nggak boleh sih, walaupun udah nggak pakai seragam tetap nggak boleh. Nah, terus tuh nggak boleh bawa minuman keras dan sejenisnya tuh pokoknya nggak boleh bawa senjata tajam, nggak boleh berkelahi maupun per orang, misalnya peras berantem sama Edo nggak boleh, misalnya kelompok cewek berantem sama kelompok cowok juga nggak boleh, terus nggak boleh malak. Kalian tahu malak nggak? Tahu. Apa Mintain duit. itu nggak boleh, mencuri, berjudi itu nggak boleh, ngadu ayam nggak boleh di sekolah. Terus pokoknya tuh perbuatan yang merugikan orang lain tuh nggak boleh. Terus mencoret dinding, tuh misalnya dinding sekolah, ada yang sering coret-coret dinding sekolah nggak? Itu nggak boleh. Keras nggak boleh lagi nanti. Itu nggak boleh. Terus melompat pagar sekolah, misalnya mau bolos nggak boleh bolos kalau sekolah. Terus membawa VCD, majalah, gambar porno nggak boleh. Nggak boleh. Terus nggak boleh bawa perhiasan, aksesoris. Bagian cowok kan nggak boleh pakai aksesoris, jadi nggak boleh bawa. Kalau yang cewek boleh bawa perhiasan, tapi jangan yang mencolok, nanti dimaling orang kan. Nanti pokoknya tuh nggak boleh yang mencolok kayak gitu. Terus nggak boleh pacaran di sekolah. Nggak boleh pacarannya, ada yang pacaran ya? Nggak boleh pacaran. Terus nggak boleh berbuat asusila di sekolah. Pokoknya itu perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain tuh nggak boleh, apalagi pakai seragam sekolah. Terus nggak boleh ngomong kotor. Siapa yang sering ngomong kotor? Jangan ya, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh mengumpat tuh kayak ngatain orang gitu, nggak boleh. Terus nggak boleh kuku panjang. Ada kuku panjang nggak? Tuh nggak boleh kuku panjang. Terus nggak boleh pakai jaket atau sweater kalau lagi di kelas. Kalau di lingkungan kelas tuh nggak boleh, harus pakai seragam, itulah yang bener-bener seragam. Terus tapi kalau hujan gitu gimana? Kalau hujan ya boleh, tapi kan pas datang ke sekolahnya nanti di kelas kan dibuka. Jadi di kelas tuh nggak boleh pakai yang selain baju sekolah. Kalau misalnya dia demam, misalnya butuh banget yang anget-anget baru boleh gitu kan, sesuai izin dari guru. Terus nggak boleh main sepak bola dalam kelas, nggak boleh ya, nggak boleh, harus ada pas jam pelajaran sekolah, mainnya pun harus di lapangan. Terus yang cowok-cowok nggak boleh rambutnya gondrong, nggak boleh rambutnya panjang, harus dipotong rambutnya tuh sesuai. Yang atas tuh misalnya nih maksimalnya 4 cm, lebih dari 4 cm nggak boleh, yang sampingnya harus 2 cm gitu, yang belakang juga harus 2 cm. Terus nggak boleh ngerayain ulang tahun, yang tadi syukuran, yang sampai mecah-mecah telur, sampai pakai tepung-tepung, itu kan motorik sekolah, jadi itu nggak boleh. Terus yang cewek rambut panjangnya kalau mau diurai nggak boleh ngelewatin bahu. Kalau mau lewatin bahu harus diikat rambutnya biar rapi. Nggak boleh pakai tato, yang cowok-cowok juga nggak boleh bertindi, itu nggak boleh. Kalau yang cewek boleh bertindi pakai anting kan. Selanjutnya kita masuk ke pelanggaran dan konsekuensi. Yang larangan-larangan sekolah tadi kalian udah paham kan? Udah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke pelanggaran sama konsekuensi yang akan didapat kalau kita melanggar peraturan itu. Yang pertama tuh teguran secara lisan dari guru itu. Setiap kali melakukan pelanggaran tuh pasti kalian bakalan ditegur. Terus yang kedua, dapat pembinaan dari wali kelas, guru BK dan kesiswaan. Kalau misalnya kalian masih melanggar, udah ditegur, masih melanggar, kalian bakalan dapat pembinaan. Terus yang ketiga, peringatan langsung kepada siswa sebanyak 3 kali. Itu peringatan langsung. Langsung dikasih tahu selama 3 kali. Nah, kalau misalnya peringatan itu yang 3 kali ini tadi nggak dilakuin, nah itu tuh bakal ada peringatan tertulis yang dikasih ke siswa sama orang tua. Selanjutnya itu panggilan orang tua. Nah, kalau kalian masih nggak nurutin apa yang kata guru, kalian bakal dipanggil orang tuanya ke sekolah. Makanya kalian nggak boleh melanggar peraturan sekolah biar orang tuanya nggak dipanggil. Nah, yang terakhir yaitu kalian bakalan dikeluarin dari sekolah atau dikembalikan ke orang tua kalian kalau kalian masih terus melanggar apa yang udah jadi ketentuan yang udah kita sama-sama pahami tadi. Kalau kalian masih melanggar, kalian bakal dikeluarin dari sekolah. Sampai sini kalian paham? Paham. Alhamdulillah. Jadi
Sekian dulu dari saya. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang kata-kata yang nggak enak, mohon maaf. Semoga kalian ngerti dengan lain. Kalau gitu, semoga yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.